RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat mulai ramai mencari hewan kurban terbaik. Dan pastinya di balik semarak itu ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian, yaitu tentang kesehatan hewan kurban itu sendiri. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema sehat sebelum disembelih, mengapa pemeriksaan hewan itu penting. Dan kali ini kita juga akan mengupas mulai dari cara memilih hewan yang sehat, ancaman penyakit pada hewan ternak, sampai bagaimana memastikan daging kurban aman dikonsumsi. Bersama saya Sasa Maulidina, selamat datang di podcast Bebas Bicara. Dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu seorang dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, sekaligus dokter hewan di klinik FKH UNER yang terlibat langsung dalam edukasi dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di masyarakat, yaitu Bapak Dr. Hewan Nusdianto Triakoso MP. Apa kabarnya nih di hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Luar biasa. Ya. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Sama-sama. Di podcast Bebas Bicara. Kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak seputar tentang kesehatan hewan kurban. Nah, sekarang ini kalau boleh tahu kegiatan Pak Dokter ini apa nih? Kebanyakan di dunia apa Pak? Oke, di dunia pendidikan ya berarti ya Pak ya. Ya, kebetulan jadi wakil direktur di Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga juga. Jadi juga menangani kasus-kasus yang di rumah sakit, khususnya anjing kucing biasanya banyak di sana. Oke, berarti sebagai seorang dosen tapi juga Dokter sibuk juga, di klinik betul. FKH UNER ya Pak ya. Di rumah sakit Baik. hewan. Nah, ini menarik Pak, menjelang Hari Raya Idul Adha begitu ya, masyarakat kan sudah berbondong-bondong untuk mencari hewan kurban. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, sebenarnya seberapa penting sih Pak Dokter kita mengetahui kesehatan hewan kurban bagi di masyarakat itu sendiri? Iya, sangat penting sebetulnya ya. Jadi karena apa? Karena hewan kurban tadi itu tidak kita makan sendiri. Jadi kan kita sampaikan juga pada khalayak, jadi Betul. berbagi di situ, sehingga harusnya kualitas daging yang kita sampaikan pada masyarakat tadi itu juga kualitasnya bagus, dan itu butuh kepastian. Salah satu yang penting di situ adalah kesehatan hewan kurban sendiri. Ya, selain syarat-syarat syar'i yang harus dipenuhi secara agama, maka hewan harus sehat untuk menghasilkan produk daging yang menurut kita ada singkatannya ASO, ya, aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi Oke, begitu. ASO itu ya ASO, Pak ya. Nah ya. ini yang penting harus diketahui di Iya, masyarakat betul. di awal. Kan Ya. biasanya sebagai orang awam gitu ya Pak, banyak orang yang ngerasanya cukup melihat hewan itu, oh gemuk gitu ya, Ya. oh aktif gitu Ya. hewannya. Tapi sebenarnya apakah itu aja tuh udah cukup Pak untuk Ya. memastikan hewan itu sehat? Belum cukup. Jadi secara umum memang kelihatannya gemuk, lincah itu cukup. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya sebagai masyarakat nanti yang akan memilih dan membeli hewan kurban. Karena seringkali juga mereka tidak membeli di lapak penjualan yang di kota-kota itu, tapi mereka langsung ke peternakan biasanya. Oke. Sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh itu. Kualitas kesehatan itu bisa dilihat dari penampilan luar sebetulnya. Ini sama nanti proses pemeriksaan awal sebelum hewan kurban tadi itu disembelih, ada proses-proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para dokter. Biasanya kita rutin di situ. Sehingga perhatikan terutama di lubang-lubang alami tubuh, baik itu mata, baik itu telinga, hidung, mulut, anus begitu, tidak ada yang tidak wajar. Oke. Jadi harusnya tidak ada leleran misalkan di hidung jadi itu kan. Mulut juga demikian sama, tidak ada leleran yang berlebihan. Kalau di anus tidak ada kotoran yang menempel di sekitar pantatnya tadi itu tanda bahwa dia tidak normal kalau begitu sakit. Ya istilahnya begitu. Itu secara mudah. Selain itu mungkin bisa dilihat cara dia bernapas. Jadi kalau hewan normal napasnya ya tanpa usaha sebetulnya. Napas biasa. Tapi kalau dia kelihatannya berat bernapas, ada sesuatu yang tidak benar di sistem pernapasannya. Jadi itu kira-kira itu yang bisa dicermati secara awam untuk memilih hewan tadi itu sehat atau dicurigai sakit, begitu kira-kira. Jadi memang sebenarnya ada beberapa poin-poin penting yang sudah disebutkan oleh Pak Dokter tadi ya. Jadi selain pemeriksaan secara fisiknya di luar begitu ya, ternyata juga melihat bagaimana hewan itu bernafas itu juga bisa ya Pak yang menentukan hewan itu sehat atau enggak. Kira-kira begitu. Oke, nah
Kalau dari dokter hewan sendiri Pak, ini pemeriksaan dasar itu biasanya apa aja sih Pak yang dilakukan Ya. untuk menentukan hewan kurban itu layak atau enggak? Sebetulnya secara umum tidak dalam kaitan dengan proses-prosesi perayaan hari raya Hari Raya besar Idul Adha di ini Idul ya. Adha itu hewan yang akan dipotong itu melalui 2 tahapan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan antemortem sebelum dia dipotong dan setelah dia dipotong. Sama, jadi pemeriksaan sebelum dipotong antemortem tadi itu beberapa hal diperhatikan ya. Kaitan dengan lubang-lubang tubuh tadi itu tidak ada masalah. Jadi tidak ada leleran yang berlebihan di mata, di hidung, di mulut dan di anus, begitu juga kemudian tanda-tanda sakit yang lain seperti dia kesulitan bernapas sampai itu. Jadi itu menjadi tanda-tanda awal untuk kita nanti memastikan bahwa dia sehat atau tidak. Jadi antemortem sebelum dipotong. Sebelum dipotong itu sudah dicek Sudah pastinya dicek ya dulu. oleh Tapi biasanya dokter ada hewan persyaratan lain karena di Indonesia Apa itu itu, punya Pak? aturan jenis kelamin. Oh, Ya. jenis kelamin itu Ya. juga mempengaruhi Pak? Ya, jadi di Indonesia itu ada aturan tidak boleh memotong hewan besar betina produktif. Karena Ada ketentuannya, ada hukumnya, ada undang-undangnya. baik. Jadi ada larangan itu. Sehingga dipastikan tidak memotong hewan yang betina, yang masih produktif ya. karena itu nanti juga Karena akan tadi ada- mempengaruhi ya Pak ya? Ya selain syar'i tadi itu masalah, tapi memang ada ketentuan hukumnya di Indonesia dilarang, ada sanksinya segala macam sehingga Oke. sebaiknya tidak memilih itu. Tapi biasanya yang dijual di lapak-lapak penjualan itu memang tidak ada yang betina, jantan semua. Iya, karena ini juga sudah ketentuan dari lama begitu ya. Tapi kalau yang mereka datang ke peternakan sendiri, kalau tidak tahu ketentuan itu, nanti dia bisa milih yang betina, padahal itu dilarang dipotong. Oke, Kira-kira jadi penting begitu. nih Ya. tahu jenis kelaminnya dulu di Betul, awal ya. Ya, ada ketentuan itu. Oke, nah selanjutnya apa lagi nih Pak selain jenis kelaminnya nih? Selain jenis kelamin ya umur tentu saja. Kalau syarat secara syar'i tadi itu umurnya harus diperhatikan. Hewan sekarang itu sudah ditingkatkan kualitasnya dengan perkawinan silang sehingga tubuhnya gede. Iya betul. Nah, dipikirnya dia sudah cukup umur padahal masih di bawah umur. Oh, jadi karena Jadi ada perkawinan ketentuannya silang sebetulnya. itu mempengaruhi Betul. ya Pak ya? Jadi karena kawin silang tadi itu tubuh mulai berkembang bagus, dagingnya besar, tinggi, ya, gemuk begitu. Seakan-akan dia sudah cukup umur padahal belum. Sehingga nanti harus dipastikan umurnya sesuai ketentuan syar'i tadi itu, sesuai ketentuan syariah. Kalau sesuai ketentuannya tuh harusnya berapa sih Pak Dokter? Setahu saya kalau sapi itu di atas 2 tahun baru boleh dipilih untuk menjadi hewan kurban. Oke. Kalau kambing domba kira-kira lebih dari 1 tahun. Kalau unta misalkan di sini juga mulai ada peternakan unta ya. Jadi dia boleh dipilih untuk menjadi hewan kurban tadi itu lebih dari 5 tahun. Oke, nah itu harus dilihat dulu, harus dipastikan dicatat dulu. nih berarti ya. Kalau tidak salah pilih, dipikirnya besar karena posturnya besar, dia sudah cukup umur padahal mungkin belum. Nah, gitu harus dipastikan umurnya. Jadi ternyata postur itu juga belum menentukan umurnya, memastikan umurnya. Jadi cukup harus atau dipastikan enggak lagi. gitu ya Betul, Pak ya. Gitu. Oke, apakah cukup itu aja di pemeriksaan antemortem Pak? Cukup ya, kira-kira yang paling umum bisa dilakukan oleh awam tadi itu beberapa hal tadi itu. Jadi jenis kelaminnya pastikan tidak betina, dia cukup umur, kemudian tanda-tanda bahwa dia sehat atau sakit tadi itu dipastikan. Oke, nah ini bisa dilakukan oleh masyarakat awam begitu dan ya. pastinya ini juga udah dilakukan oleh petugas kesehatan begitu hewan, ya. Nah, petugas kesehatan hewan pun juga sudah melakukan. Ya. Kalau dari proses postmortemnya itu Pak, itu seperti apa? Nanti setelah dia dipotong, nanti kemudian dokter hewan atau petugas tadi itu akan memeriksa beberapa bagian dari tubuh tadi yang sudah disembelih tadi itu. Jadi biasanya nanti akan dilihat di kelenjar-kelenjar limfe, kalau kita ya ada beberapa kelenjar limfe, kemudian beberapa organ dalam biasanya akan dilihat baik itu warnanya, kemudian konsistensinya, kenyal apa tidaknya tadi itu. Oh oke, berarti kalau dicurigai nanti kita periksa, biasanya akan diiris, kemudian dilihat apa masih ada perdarahan dan macam-macam tadi warnanya berubah dan seterusnya, yang kita harus singkirkan kalau tidak sesuai ketentuan. Nah Karena ini biasanya dari luar tadi nggak kelihatan. Dari petugas kesehatan hewan itu ya Pak tampilan ya. dari luar masih belum memastikan ada kerusakan di liver apa tidak. Baru tahu kalau sudah dipotong nanti. Oke, berarti dari kelenjar-kelenjar itu tadi baru terlihat ya Pak ya. Ada perubahan-perubahan kesehatan kalau hewan dari ini situ. seperti apa Ya. gitu. Oke, ternyata banyak ya proses-proses yang harus Prosesnya. dijalankan Betul. begitu.
Wah, memang ternyata prosesnya panjang ya Pak ya, pemeriksaan antemortem dan juga postmortem yang biasanya dilakukan oleh dokter Petugas, hewan begitu ya, petugas hewan begitu, petugas kesehatan hewan yang ada di lapangan. Nah, tapi apakah nantinya Pak waktu seperti Hari Raya Idul Adha begitu ya, petugas kesehatan hewan ini juga akan ada itu Terjun di ke lapangan. setiap penyembelihan hewan? Jadi secara rutin dari tahun ke tahun sudah lama sekali kami para dokter hewan tadi itu biasanya kan punya perkumpulan ya namanya asosiasi begitu. Jadi di seluruh Indonesia tuh ada organisasi tadi ya, organisasi kita adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI. Mereka punya cabang di kabupaten kota ya di seluruh Indonesia ada ya Pak. Nah, mereka punya anggota itu dan mereka seringkali akan melakukan bakti sosial. Bakti sosial dalam rangka Hari Besar Islam khususnya Idul Adha tadi itu dia akan melakukan pemeriksaan pada hewan di lapak-lapak penjualan tadi itu, termasuk nanti pada saat penyembelihan. Oke. Di mana dia akan bertugas, nanti dia akan bisa pilih sendiri tempatnya di mana dia bertugas, mungkin sekitar tempat tinggal beliau gitu ya. Di beberapa tempat memang terbatas karena tenaga dokter hewan kita juga masih belum banyak gitu. Sehingga tidak bisa menjangkau seluruh kegiatan pemotongan hewan kurban di masyarakat begitu ya. Tapi sebagian besar di beberapa titik yang penting tadi itu di kota, umumnya di pusat-pusat begitu, kita akan hadir di tiap tempat penyembelihan hewan kurban, baik itu di mushola, baik itu di masjid ataupun di tempat lain yang ada di situ. Untuk memastikan tadi itu, memastikan bahwa hewan yang disembelih tadi itu ya memenuhi kriteria asuh aman, sehat, utuh dan halal sehingga sampai ke masyarakat daging tadi itu memang berkualitas dan memberikan manfaat yang besar gitu. Ya, memang sudah layak begitu ya gitu. Pak ya. Dan ini kan memang tadi sudah diinfokan juga oleh Pak Dokter belum bisa menyeluruh begitu ya untuk petugas kita masih terbatas, kesehatan hewan karena terbatas. Betul. Nah, tapi apakah sudah pernah Pak melakukan sosialisasi juga ke masyarakat mengenai hal ini? Ya. Jadi biasanya juga baik itu fasilitasi oleh dinas-dinas ataupun organisasi yang lain itu menjelang ini hari-hari ini menjelang proses Idul Adha pemotongan hewan kurban tadi itu selalu ada sosialisasi terkait dengan baik itu pemilihan hewan kurban, baik itu proses penyembelihan dan bagaimana menata laksana daging yang setelah disembelih tadi itu. Oke, dan diharapkan itu juga bisa nantinya membantu petugas kesehatan hewan yang belum menyeluruh ini tadi ya Pak ya. Jadi masyarakat juga diberikan edukasi gitu secara langsung. Baik Pak, dari pengalaman di lapangan, ini sebenarnya kesalahan apa aja sih Pak yang sering dilakukan masyarakat waktu memilih hewan kurban? Saya katakan yang paling umum kekeliruan tadi itu ya menganggap bahwa ukuran tadi itu cukup, menganggap dia sudah cukup umur padahal belum, hati-hati. Iya, itu karena tadi posturnya yang pertama besar, ya, Pak. belum tentu dia cukup umur. Jadi harus dicek umurnya benar apa enggak gitu. Iya, jadi masyarakat masih sering tertipu begitu ya dari posturnya ya Pak ya. Besar sekarang. Oke. Sapi-sapinya ukurannya sudah besar-besar. Tapi kalau kesalahan lainnya apa nih biasanya Pak Dokter? Setahu saya mungkin hanya itu jadi yang paling penting karena sebetulnya proses-proses untuk menjaga kualitas terutama kesehatan hewan tadi itu sudah bertahap panjang. Misalkan kalau ada lapak jual di Surabaya itu misalkan dia dari daerah itu sudah diperiksa oleh petugas yang di daerah tersebut. Misalkan Banyuwangi sudah diperiksa di sana. Udah di sana ya Pak ya. Kemudian diterbitkan surat keterangan kesehatan hewan SKKH begitu baru dia boleh dibawa ke Surabaya. Di Surabaya nanti datang dia akan dicek oleh petugas dari dinas terkait. Benar enggak dia sudah punya SKKH tadi itu. Jadi itu sudah di screening, sudah di seleksi betul sehingga yang datang ke Surabaya ini memang ya yang bagus gitu, yang sehat, yang bagus. Oke, gitu. Jadi jangan khawatir ya karena ternyata pemeriksaannya juga sudah berasal dari daerah asalnya maupun di daerah tujuannya pun juga sudah dicek begitu ya oleh dinas-dinas yang terkait. Oke, wah ini menarik ya, mulai dari awal tentang pemeriksaan hewan kurban ternyata juga banyak nih yang harus diketahui oleh masyarakat umum. Dan sesaat lagi Pak kita akan lanjutkan lagi untuk ngobrol-ngobrol tentang pemeriksaan hewan kurban cuma di podcast Bebas Bicara. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,
dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih di podcast Bebas Bicara bersama Bapak Dr. Hewan Nusdianto Triakoso MP. Nih Pak Dokter, dalam beberapa tahun terakhir ini kan viral ya di masyarakat Pak tentang istilah PMK, LSD. Nah, tapi sebenarnya penyakit tersebut ini apa sih Pak? Ya, jadi penyakit-penyakit itu memang mulai banyak kita biasa dengar ya. PMK, penyakit mulut dan kuku. Ada LSD, ya, lumpy skin disease. Penyakit-penyakit ini beberapa dekade terakhir itu tidak ada di Indonesia. Jadi dia datang dari luar. Ya. Jadi penyebarannya dari luar negeri ya Pak? Masuk ke dalam. Jadi dulu untuk PMK memang sejak lama kita dari tahun sebelum merdeka itu sudah ada. Sampai kita berusaha membebaskan itu tahun kira-kira 86. 1986 kita dinyatakan bebas. Sampai tahun 2022. Nah, akhirnya kita datang lagi ya Pak? Muncul lagi PMK-nya tadi itu. Nah, itu kemudian kita baru kaget ya dengan karena dia sangat menular sangat cepat. Ya PMK tadi dia ada lesi, ada jejas-jejas yang di mulut dan kuku. Oke. Ya jadi dia akan ngiler atau liurnya akan berlebihan sehingga waspadai kalau Anda menemukan sapi dengan liur yang berlebihan karena bisa saja ada jejas-jejas di mulut tadi itu dan biasanya juga diikuti jejas-jejas yang di kuku. Makanya namanya kan penyakit mulut dan kuku. Oke. Jadi dia akan pincang karena sakit di kukunya. Sehingga kalau menemukan itu ya harusnya lapor pada petugas dan tidak dipilih gitu ya. Jadi mulai dari 2022 sampai sekarang juga masih merebak ya Pak ya? Di beberapa tempat juga masih ada karena penyakit itu bibitnya ada di sekitar kita sekarang bibit penyakitnya. Oh, gitu. Kalau boleh tahu dari apa sih itu Pak sebenarnya? Virus. Jadi PMK itu penyebabnya virus, virus begitu yang dia bisa merusak terutama yang kelihatan ya di mulut dan di kuku. Sebetulnya dia merusak di bagian tubuh yang lain, di alat cernanya, di bagian-bagian organ yang lain juga akan diserang gitu ya. Itu sehingga untuk PMK ya Pak PMK. ya? Kalau LSD lebih mudah kelihatan karena sebutan lainnya dia lato-lato. Memang ada benjolan-benjolan di kulit. Sebutannya lato-lato karena ukurannya memang sebesar lato-lato tadi itu. Iya. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil sedikit. Kadang-kadang juga sampai pecah di situ, tapi kelihatan di kulitnya kelihatan. Ada benjolan-benjolan banyak di Jadi sana. bisa langsung diamati gitu betul. ya? Sehingga kalau menemukan itu ya jangan dipilih karena kulitnya rusak. Dan beberapa bagian daging juga rusak karena ada serangan tadi itu. Oh, jadi selain di luar dia juga menyerang di bagian di daging juga ya, dalamnya ya Pak ya? Sampai ke daging juga. Sehingga sebaiknya ya tidak dipilih karena itu tidak layak dari kesehatan tadi itu. Kualitas daging pasti akan berkurang. Nah, ini kan Gitu. dua ini adalah yang viral di masyarakat. Iya. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak penyakit-penyakit lain begitu yang Iya. ternyata juga merebak di Masyarakat. hewan kurban? Hewan Iya. kurban. Biasanya menjelang hewan kurban itu muncul rumor, muncul isu besar. Penyakit yang ditakutkan oleh masyarakat yaitu antraks. Antraks. Ya, Nah, ini apa lagi tuh Pak penyakit Dokter? antraks itu mungkin banyak yang mendengar. Jadi dia menyebabkan kematian yang mendadak karena ada kerusakan-kerusakan di bagian tubuh, gitu ya, dalam tubuh. Terutama nanti akan kelihatan lubang-lubang alami tadi akan keluar darah. Oh, Nah, jadi tandanya adalah keluar tandanya darah itu. dari Karena darahnya tidak bisa beku, dia akhirnya lubang-lubang keluar hewan kemudian itu dari ya, Pak, ya? lubang-lubang hidung, baik itu mulut, hidung ataupun di anus. Antraks ini penyakit yang endemis, memang ada di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk yang di Jogja juga. Itu kasus kan antraks ini bisa menular pada manusia. Wah, Nah, ini gitu. yang harus diwaspadai ya. Sementara kalau LSD dan PMK tadi enggak, gitu ya. Jadi waspadai. Memang rumornya begitu, tapi mudah-mudahan sih dengan tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh kawan-kawan dan dinas terkait tadi itu tidak akan ditemukan di masyarakat gitu ya. Jadi bisa kita seleksi. Jadi tidak akan menular Tidak di akan menular. manusia gitu ya Pak ya. Tapi beberapa kemungkinan ya Anda bisa saja temukan karena penularannya tidak dari hewan ke hewan sebetulnya kalau antraks. Dari spora yang ada di tanah tadi itu kalau tertelan dia jadi sakit. Nah, risikonya kan itu. Oh, Pada manusia oke. pun sama sebetulnya kalau tertelan dengan spora
bakterinya tadi itu, bakteri antraks, dia juga akan sakit gitu ya. Tapi tidak menular dari hewan ke hewan. Sebagaimana kalau PMK. Kalau PMK dekat saja ya tertular langsung, direct kontak begitu sudah tertular. Kalau LSD tadi itu dia tertular melalui vektor, jadi gigitan serangga biasanya nanti situ. Oke, berarti juga antara hewan ke hewan juga ya Pak ya? Iya, hewan ke hewan, tidak ke manusia. Tapi antara hewan tapi butuh perantara vektor tadi itu atau gigitan serangga tadi itu. Nah, tapi kalau isunya antraks itu ke manusia. Nah, gitu. itu harus diwaspadai gitu ya Pak ya. Oleh para pembeli hewan kurban ini kan biasanya suka was-was gitu ya Pak. Betul. Ini penyakit-penyakitnya kira-kira menular apa enggak ya? Enggak, gitu ya. Iya, ternyata PMK dan LSD itu tidak akan menular ya Pak ya ke aman. manusia. Cuman yang diwaspadai mengurangi kualitas daging gitu Oke, ya. antraks ini yang ternyata harus diwaspadai ya Pak ya. Oke, tapi kalau tanda-tanda fisiknya ini ya Pak yang harus diwaspadai kalau terserang penyakit-penyakit itu tadi. Ini yang bagaimana mana? Pak? Yang antraks, Iya, antraks. Yang antraks tidak terlalu jelas gejalanya. Oke. Jadi Karena biasanya kan dia akan mati penyakit dalam mendadak. ya, Pak, ya? Betul, dia akan mati mendadak ya kalau dia tertelan spora tadi itu dengan tanda-tanda tadi itu. Jadi di bagian-bagian lubang alaminya akan keluar darah biasanya. Nanti akan dipastikan oleh petugas. Iya. Dan kalau menemukan yang seperti itu, mereka. kalau kadang-kadang kan tidak cukup jelas dia mengalami sakit, tanda-tanda sakit tadi itu, kemudian karena dia tidak kelihatan lincah pada tadi itu, kemudian biasanya di beberapa warga itu dipotong paksa. Lah itu serius sebetulnya, tidak boleh. Oh, harusnya bagaimana Pak? Harusnya dikubur gitu, tidak boleh dipotong paksa. Kalau dipotong paksa nanti bakteri di dalam tubuhnya keluar ke udara, dia jadi spora yang dia tahan sampai puluhan ratusan tahun menjadi sumber penularan lagi. Oh, dan ini nanti tidak akan berhenti ya Pak Bahkan siklusnya itu ya? Makanya kemudian jadi endemis tadi itu di beberapa daerah yang saya sebutkan tadi itu. Selalu ada itu di tanah, dan kalau dia tertelan lagi nanti dia akan menimbulkan sakit lagi. Oke, ternyata juga penanganan terhadap hewan-hewan yang terkena penyakit-penyakit ini juga secara khusus gitu. Betul. Ya Pak, nggak bisa secara sembarangan juga ya. Harus tahu gitu supaya sama-sama mencegah tadi itu supaya tidak makin meluas. Oke, jadi kalau misalnya warga ataupun masyarakat ini belum tahu tentang cara penanganannya, mending langsung diserahkan aja ke petugas kesehatan hewan, nanti akan ditangani oleh mereka gitu ya Pak ya. Tapi kalau sekarang ini untuk proses pengawasan lalu lintas ternak menjelang Idul Adha seperti apa Pak Dokter? Ya seperti biasa sebetulnya, meskipun intensitasnya meningkat. Jadi seperti biasa tadi itu ada petugas-petugas yang di daerah sebelum dia ditransport ke daerah lain, kota lain, biasanya diperiksa dulu, kemudian diterbitkan surat keterangan kesehatan hewan SKKH tadi itu. Di dalam perjalanannya baik itu laut ataupun darat selalu ada checkpoint pemeriksaan. Nanti di antar Jawa Timur, Jawa Tengah misalkan ada pos pemeriksaan yang dilakukan kawan-kawan di karantina tadi itu di situ memeriksa surat kesehatan hewan tadi yang dibawa tadi itu sudah ada atau tidak. Jadi artinya kan sudah diperiksa, nanti sampai di tempat tujuan nanti pun akan diperiksa oleh kawan-kawan dari dinas terkait tadi itu. Jadi begitu kira-kira, meskipun tidak dalam rangka menghadapi Hari Raya Kurban tadi itu, setiap setiap harinya memang seperti itu ya Pak ya. Oke, cuman kalau waktu mendekati Idul Adha intensitasnya memang lebih tinggi. Intensitasnya meningkat begitu ya untuk transportasi ternak makin banyak. Transportasi ternak ini, dan jangan khawatir karena memang ternyata sudah ada itu tadi ya pos-pos untuk pemeriksaan kesehatan hewan ya. Oke, dan ini sudah secara menyeluruh di Indonesia ya Pak. Apakah betul. Cuma di Jawa aja? Enggak ya Pak? Memang itu memang ketentuan ya sistem kesehatan hewan nasional kita seperti itu. Gitu ya. Jadi melibatkan kawan-kawan karantina yang di pelabuhan-pelabuhan tadi, kemudian juga bertanggung jawab di perpindahan itu di lintas daerah tadi, lintas wilayah tadi itu dengan pos pemeriksaan tadi itu. Oke, nah ini di lapangan kan memang juga kenyataannya jumlah dokter hewan pun juga tidak banyak gitu ya Pak ya. Betul. Nah ini apa berarti Pak tantangannya kalau harus memeriksa ribuan hewan gitu dalam waktu singkat? Menurut pengalaman Pak Dokter ini bagaimana? Ya, sebetulnya berangkat dari peternak sendiri. Jadi kita mengajari peternak supaya melakukan peternakan yang baik dan benar, sehingga itu dari situ bisa dijaga kesehatannya, sehingga itu juga akan meringankan beban tugas yang lain, sehingga kalau dia dipastikan. Sebetulnya yang kami inginkan dalam proses menanggulangi penyakit mulut dan kuku LSD misalkan yang sedang marak ini, yang bisa memutus itu adalah atau mengurangi tingkat kesakitan penyebaran penyakit tadi itu adalah vaksinasi. Vaksinasi ini penting ya Pak. Betul, sehingga kami mohon kepada peternak itu untuk
melaksanakan vaksinasi dengan baik dan benar. Petugas akan melakukan itu, sehingga seringkali saat ini masih ada beberapa yang menolak itu. Bahkan menolak ya Pak ya? Bahkan menolak. Ini akan membuat kemudian penyakit tadi tidak bisa diputus. Jadi oleh karena itu diharapkan semua peternak bisa memahami bahwa keinginan pemerintah untuk memutus dan menghilangkan penyakit PMK dari bumi Indonesia tadi itu salah satu usahanya adalah vaksinasi. Oke, jadi Dan itu memang harus dimulai rutin. dari vaksinasi secara rutin. Rutin 6 bulan harus divaksin lagi. Nanti petugas akan melakukan itu. Nah, ini juga masyarakat diharapkan juga tidak menolak ya Betul. melakukan itu, karena Iya. ini juga penting untuk kesehatan hewan hewannya kurban. mereka sendiri gitu. Nah, Jadi betul. kalau sakit mereka juga yang rugi gitu ya, hewannya sakit tadi itu. Oke, tapi kalau menurut Pak Dokter sendiri, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan hewan ini sudah mulai meningkat atau belum Iya. sih Pak sekarang ini di 2026? Ya sudah mulai meningkat tadi itu. Nah, beberapa masih belum, makanya kami harapkan supaya yang masih belum punya pengetahuan cukup terkait dengan upaya untuk menjaga kesehatan tadi, sosialisasi dilakukan, dan mohon masyarakat juga belajar termasuk menerima program pemerintah vaksinasi tadi itu, karena tujuannya untuk memutus penyakit tadi itu tidak ada lagi di bumi Indonesia. Oke, jadi memang kesehatan hewan kurban ini juga dimulai itu dari peternak Dari itu sendiri peternak, ya, betul. kesadaran Iya. peternak itu Iya, sendiri betul. nih ya. Jadi memang dari peternaknya harus sadar untuk sering vaksinasi Betul. rutin. Iya. Itu nanti juga akan mempengaruhi kesehatan hewan. Kualitas kesehatan hewan tadi itu Betul. tentu saja dipilih ya kualitasnya bagus oleh orang yang sudah punya kewajiban untuk berkorban tadi itu. Nah, makanya diharapkan juga waktu Idul Kurban seperti Iya. ini kan sudah siap begitu ya Betul. Pak ya untuk Iya. disembelih. Iya. Nah itu ya menarik nih. Jadi memang harus dari masyarakatnya sendiri yang sudah mulai sadar dari sekarang. Selanjutnya nanti kita masih ngobrol-ngobrol lagi bersama Pak Dokter di podcast Bebas Bicara. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Balik lagi di podcast Bebas Bicara. Pak Dokter, ini setelah penyembelihan, bagian mana aja sih Pak sebenarnya yang biasanya ini diperiksa oleh dokter hewan? Ya, jadi seperti saya katakan tadi itu ada proses 2 tahap pemeriksaan. Antemortem sebelum dia dipotong, kemudian postmortem setelah dia dipotong. Petugas nanti akan mengamati semua bagian tubuh setelah dipotong, setelah dikuliti, ya baru kelihatan nanti ada perubahan di dagingnya, di kelenjar getah beningnya, misalkan di organ-organnya baru kelihatan. Kalau dari antemortem tadi mungkin belum kelihatan karena ketutup kulit, Iya, gitu betul. ya. Tapi sudah bisa diduga, misalkan dia ada kesulitan bernapas, kemungkinan besar nanti ada perubahan di paru-paru, misalkan begitu nanti, dan penyakitnya apa nanti akan merujuk ke sana. Sehingga itu yang biasanya akan dicek oleh petugas. Jadi pertama adalah kelenjar getah bening atau kelenjar limfo tadi itu, karena dia menjadi portal utama sebelum penyakit itu akan menyebar ke jaringan-jaringan lain. Nah, sehingga kalau dia ada perubahan bentuk, misalnya termasuk ukuran besar, itu tanda di sekitar itu ada
keradangan. Mm-mm. Nah, sehingga itu dicek dulu oleh petugas. Sehingga kalau dia normal umumnya kecil-kecil, sebesar kelereng yang kecil itu. Iya. Kalau dia sakit di sekitar itu nanti akan bahkan sebesar kepalan tangan saya, sangat gede kelihatan begitu. Kemudian nanti akan dicek organ-organnya, organ dalamnya gitu ya. Ada perubahan warna, ada perubahan konsistensi, nanti baru kelihatan setelah dia dipotong tadi itu. Sehingga yang kita curigai adanya benjolan-benjolan, misalkan di situ nanti akan diiris, dicek dalamnya nanti apa dan seterusnya, kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Oke, jadi memang proses pemeriksaan antemortem dan juga postmortem ini saling berkaitan. Betul, gitu ya Pak? Saling terkait karena tidak semuanya langsung kelihatan dengan antemortem, baru ketahuan nanti kalau setelah dipotong tadi itu. Nah, kalau ciri-ciri daging atau organ yang sebenarnya nggak layak konsumsi itu seperti apa nih? Jadi umumnya begini. Jadi umumnya organ dalam tadi itu misalkan liver, hati tadi itu. Hati itu punya kekenyalan yang khas, ya. Dia tidak mudah rapuh, misalkan begitu. Warnanya juga agak coklat merah, kecoklatan begitu. Kalau berubah dari itu wajib dicurigai. Misalkan dia rapuh, ini ya, mudah rusak kalau kita pegang begitu. Atau dia ujungnya biasanya nanti lincip Kalau dia gembung begitu berarti ada masalah juga. Ya, jadi begitu. Nah, pada PMK tolong dicermati itu. Tapi mudah-mudahan dari awal kan tidak kepilih. Seandainya tidak tahu bahwa nanti pembeli itu langsung beli ke peternakan rakyat tadi itu, langsung dibeli sendiri, perhatikan di situ. Nah, sehingga nanti kawan-kawan akan mendampingi di tiap-tiap daerah yang gunakan untuk pemotongan tadi, baik itu di masjid atau di mushola, untuk memastikan tadi itu tidak ada kerusakan jaringan tadi itu yang akan kita periksa biasanya nanti. Oke, jadi memang dari ciri-ciri warna maupun tekstur itu sudah terlihat ya Pak ya? Betul gitu. Jadi ada perubahan. Kalau dia tidak wajar, pasti ada perubahan itu, baik itu teksturnya, kenyalannya, ataupun warnanya, ataupun bentuknya. Ya. Nah, ini memang berarti harus peka juga gitu ya Pak ya? Ya, nanti akan dibantu petugas. Kalau masyarakat awam mungkin nggak terlalu paham barangkali ya. Gitu. Iya betul. Ya. Nah, ini makanya juga penting untuk meminta bantuan kepada petugas kesehatan hewan yang ada begitu. Dan banyak nih Pak, masyarakat juga kan masih bingung ya Pak tentang warna hati, paru, ataupun daging tertentu. Jadi mitos-mitos yang beredar di masyarakat ini kan juga banyak begitu ya Pak ya. Biasanya apa nih Pak, kalau Bapak sendiri pernah nggak sih Pak menemui mitos-mitos yang masih banyak gitu beredar di masyarakat? Apa misalkan? Misalkan mungkin dari ini Pak, warna daging-daging yang tertentu itu nanti ini kayaknya kalau sapi, kambing itu kan kita kenal kan dia sebagai daging merah istilahnya. Memang warnanya merah gitu. Beda dengan ayam yang dia daging putih. Memang kalau setelah disembelih dia jadi putih. Jadi memang begitu. Nah, mungkin akan Anda temukan dia agak pucat mungkin. Agak pucat sehingga kita bisa. Sebetulnya itu juga bukan masalah, tidak terlalu masalah. Kecuali nanti ada perubahan konsistensi daging tadi itu, atau mungkin bahkan akan ada perubahan dia lebih banyak cairannya dan macam-macam tadi itu. Tapi sebelum itu kan sebetulnya ada pemeriksaan antemortem tadi itu. Biasanya yang seperti itu karena proses yang tidak wajar. Jadi digelonggong biasanya nanti. Digelonggong itu supaya beratnya makin tambah. Dimasukkan banyak air di dalam dagingnya akan banyak airnya, kemudian dia lebih pucat, biasanya kan begitu. Jadi memang itu pengaruhnya di situ ya Pak ya? Pemotongan yang bukan di lingkup hari raya kurban ini biasanya kan gitu. Juga itu ditemukan akan seperti temukan itu. Begitu biasanya nanti. Sehingga kalau beli yang di daging-daging biasa tadi sebaiknya yang digantung. Ya, kenapa? Kalau dia banyak cairannya, airnya akan netes terus. Akan keluar sendiri. Itu berarti dagingnya kurang bagus, maksudnya gitu. Sehingga harusnya daging yang bagus tadi setelah disembelih, dia kesat, kemudian darah sudah ada banyak keluar, sehingga kalau digantung pun ya tetap kesat begitu. Jadi tetap utuh itu begitu ya Pak ya? Itu kualitas daging yang bisa secara awam, bisa dipilih nanti. Gitu. Oke dokter, ini kan banyak ya memang ditemukan mitos-mitos yang sering beredar di masyarakat nih, seperti jeroan itu Pak Dokter ya. Ini memang banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat kalau jeroan itu tuh kotor dan juga tidak bergizi nih Pak Dokter. Nah itu faktanya seperti apa sebenarnya? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara jeroan itu ada dua macam jeroan sebetulnya. Jadi sebutan kita seringkali memisahkan jeroan merah dan jeroan hijau. Wah, apa itu bedanya? Jeroan merah itu yang jeroan hijau dulu. Jeroan hijau itu yang terkait dengan pencernaan mereka. Sapi atau kambing. Nah, di situ memang kotor. Dalam tanda petik karena proses pencernaan mereka itu melibatkan mikroba.
Ya mikroba itu jasad renik yang kecil-kecil tadi itu untuk mencerna rumput dan segala macam. Itu memang kemudian harus dipisahkan betul dengan jeroan yang lain. Yang jeroan merah ya seperti misalkan tadi itu hati, mungkin ginjal, mungkin jantung, paru-paru itu tergolong jeroan yang merah. Kalau jeroan hijau ya terkait dengan itu ya rumen babat kalau kita kenal ya babat, Iya, rumen, babat. usus dan segala macamnya itu memang di situ penuh bakteri kotor, maka harus dipisahkan. Nggak boleh terbuka, nggak boleh keiris. Kalau keiris nanti bisa mencemari jeroan yang lain. Jadi ini tata laksana memotong-motong hasil penyembelihan tadi itu harus baik dan benar. Juga Karena harus bisa tercemar khusus nanti ya, Pak, yang ya? lain, betul harus benar. Makanya harus ada sosialisasi atau pembelajaran untuk memotong dengan baik, memilah-milah tadi itu. Karena ada 2 jeroan, merah dan hijau tadi itu. Oke, wah ini harus dicatat nih ya. Jadi Pak Dokter ya memang jadi untuk masyarakat yang nantinya terlibat langsung waktu proses penyembelihan dan juga pemotongan hewan itu ternyata memang harus dipisah-pisah nih untuk jeroannya gitu kan, karena ada bedanya juga jeroan merah dan juga jeroan hijau begitu. Tapi ya itu tadi tidak selalu kotor kok gitu ya, dan juga sehingga kalau bergizi. pemotongannya benar, maksudnya memotong-motong tadi itu benar, itu pasti tidak tercemar dan bersih sebetulnya nanti. Sehingga butuh persyaratan yang benar pada saat memotong-motong daging ataupun jeroan tadi itu di tempat pemotongan tadi itu. Iya, jadi memang berpengaruh nih ternyata ya untuk treatmentnya sendiri ke jeroan-jeroan itu tadi. Nah, kalau mitos daging lokal ini kalah kualitasnya dengan impor itu gimana nih? Sebetulnya enggak juga, sebetulnya begini. Pemotongan yang standar, jadi kita tidak bicara di hewan kurban ya. Standar tadi itu ada tahapannya sebetulnya. Satu memang hewannya sudah cukup umur tadi itu, tidak boleh betina yang di Indonesia ya. Kemudian dia ya bagus kualitasnya tadi itu. Ada persyaratan dia antemortem dan postmortem. Persyaratan yang lain yang harus dipenuhi sebetulnya adalah pelayuan Apalagi daging. nih, Pak Nah, Dokter? itu lagi. Jadi dalam proses itu setelah pemotongan tadi yang dilakukan dengan baik dan benar, ini harusnya dilayukan dulu, digantung. Oh, dilayukan itu digantung maksudnya. Dibiarkan kira-kira 24 jam. Kenapa begitu? Karena pada saat dia dipotong itu ada proses namanya rigor mortis. Rigor mortis itu atau kaku mayat. Jadi pada saat dipotong dia akan mengejang, daging akan mengkeret gitu ya, sehingga seakan-akan ya keras. Dengan digantung dia akan relaksasi, molor lagi, kemudian lebih empuk. Nah, di luar negeri dilakukan seperti itu, di Indonesia tidak. Padahal persyaratannya sudah harus demikian. Meskipun sudah dikasih tempat pelayuan, tapi orang Indonesia lebih senang daging segar dalam tanda petik, yang masih kelihatan ada darah-darahnya menetes. Sehingga kemudian proses pemotongan di RPH itu dilakukan di malam hari. Menjelang pagi itu, sehingga begitu pagi setelah dipotong-potong tadi itu tidak dilayukan tapi langsung dibawa ke pasar basah. Ya kira-kira pola masyarakat kita begitu. Sehingga kemudian menghasilkan daging yang tidak terlalu berkualitas dibandingkan dengan proses pelayuan yang di luar negeri lakukan. Karena proses pelakuannya pun ternyata juga beda itu tadi ya Pak ya. Sebetulnya kualitasnya sama gitu. Karena sapi-sapi lokal kita tidak kalah berkualitas dibandingkan sapi-sapi luar ya gitu. Baik itu sapi Bali, sapi Madura itu bagus, dagingnya bagus, karkasnya bagus ya, komposisi daging di tubuhnya itu bagus, banyak. Cuma Tapi perlakuan pemotongan tadi itu ya, yang Pak? membedakan kemudian kualitas daging impor tadi yang dengan perlakuan pelayuan tadi itu di sini tidak. Berarti kalau ada yang menganggap daging empuk itu berasal dari sapi-sapi yang mahal, itu juga Ya enggak juga sebetulnya, juga, keliru gitu juga. ya. Cuma persyaratan kita pada saat proses pemotongan tadi itu dilakukan dengan sempurna. Oke. Ya, khususnya pelayuan tadi itu. Noted ini ya, Ya. berarti proses pelayuan ini harus dilakukan, nggak usah buru-buru Iya, gitu ya. harusnya begitu. Cuma kan kita sukanya namanya daging segar tadi itu, sehingga Iya. begitu dipotong langsung dibawa ke pasar dibeli. Gitu. Karena memang sudah jadi kebiasaan di kita. masyarakat Indonesia Iya, seperti itu ya Pak betul. ya. Dan Apalagi mengubah waktu itu agak sulit. hewan kurban ini kan sudah ditunggu-tunggu Betul, gitu ya. itu. Kalau bisa dapat hari itu Segera. langsung dibagikan, Iya, langsung gitu. dibagikan Iya, gitu ya itu. Pak. Ternyata sebenarnya prosesnya masih ada butuh lagi pelayuan gitu ya, butuh sebetulnya. pelayuan dulu nih. Nah, kalau tetelan nih Pak yang banyak mitos di masyarakat kualitasnya rendah.
Enggak gimana juga. Pak Dokter? Sebetulnya kan kualitas tetelan itu kan ya antara daging dengan tulang, sebagian tulangnya. Sebetulnya ya sama saja. Jadi kualitas dagingnya ya daging, kalau dia dari sapi yang bagus sehat tadi itu ya bagus juga sebetulnya. Oh, jadi Cuma ya memang kita tergantung kebiasaan kualitas memasak, hewannya. ada bagian-bagian daging yang tidak bisa dibersihkan dari tulang tadi itu kemudian dibikin masakan sendiri kan. Kebiasaan kita sendiri kan gitu. Di luar negeri tidak ada soalnya. Ini memang Jadi dikuliti betul dan deboning, dihilangkan dagingnya betul-betul hilang betul. Kalau kita masih ada sisa-sisa yang di daging tadi kemudian eman-eman ya dimasak. Gitu. iya, nggak mau begitu. rugi Nggak nih mau kalau rugi. orang Indonesia Iya. ya. Jadi adalah tetelan Iya, itu. gitu. Oke, kalau banyak nih Pak yang menganggap bagian paha selalu terbaik, itu bagaimana nih Pak Dokter? Enggak juga sebetulnya. Jadi bagian-bagian tubuh tadi sebetulnya punya otot, tadi punya serat ya seratnya. Jadi kalau otot paha itu cenderung seratnya panjang. Sebetulnya kualitas yang lebih bagus dari itu ya bahasa kita itu sirloin, yang di iya. di bagian dalam ya. Jadi khas dalam. Khas dalam. Nah, gitu. Kenapa begitu? Karena seratnya pendek-pendek sehingga dia mudah dimasak dan empuk, gampang empuk. Kalau yang di paha justru lebih panjang-panjang, ototnya sulit untuk bisa karena seratnya panjang-panjang. Iya, jadi Nah, kira-kira memang begitu. ada bagian-bagian Bagian-bagian tertentu otot ya Pak? tertentu yang memang begitu pendek-pendek seratnya begitu dan itu mudah empuk Oke, jadi jangan disamaratakan begitu Iya. ya, karena memang di setiap bagian-bagiannya punya ciri khas masing-masing ya, daging Pak otot Dokter? sendiri, sehingga memang berdasarkan itu kualitas daging itu dibedakan gitu. Oke, jadi memang banyak sekali ternyata Ya. mitos-mitos yang beredar di masyarakat Ya. ini yang harus diluruskan gitu ya Ya, Pak gitu. Dokter. Oke, menarik nih tadi membahas tentang mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Nah, sesaat lagi kita akan lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrol barengan dengan Pak Dokter di podcast Bebas Bicara. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Masih di podcast Bebas Bicara nih bersama dengan Pak Dokter ya. Pak Dokter, kalau untuk cara penyimpanan daging kurban yang benar nih, biar tetap aman dan juga higienis, ini bagaimana sih caranya Pak Dokter? Ya. Kalau kita bicara tentang penyimpanan, mungkin kan jumlah yang kita dapatkan banyak ya, tidak bisa sekali habis untuk diolah tadi itu. Tahapan yang paling awal dari para pemotong tim yang memotong-motong daging tadi itu juga harus benar, artinya harus bersih ya, prosesnya tidak boleh ada orang yang lalu lalang dan kemudian tercemar dengan sandal, sepatu dan macam-macam tadi itu, artinya ya Yang jadi sering seperti itu ya seringkali Pak? seperti itu kan. Sehingga kami sarankan kalau yang kambing itu begitu disembelih langsung digantung, dikuliti digantung, sehingga dia tidak kontak dengan lantai gitu ya. Tapi kalau sapi mungkin agak kesulitan, tapi harus dipastikan bahwa tidak ada orang lalu lalang di situ supaya tidak tercemar. Kalau itu sudah dilakukan, maka kalau dapat yang dapat daging kurban tadi itu bisa dipotong-potong kecil gitu ya. Karena dia sebetulnya kalau benar prosesnya tadi tidak perlu dicuci. Oh, Bersih, sudah harus bersih. Itu Makanya sudah langsung bersih gitu ya Pak betul. Dokter ya? Tahapannya kalau benar itu sudah bersih. Jadi tidak perlu dicuci, kemudian dipotong-potong kecil, taruh di plastik terpisah begitu, simpan di freezer di pembekuan. Itu akan tersimpan lama gitu. Begitu saja sudah aman begitu sebenarnya. Sehingga kalau diperlukan ya yang potongan kecil tinggal diambil, ditoweng, lemurkan tadi itu kemudian dimasak. Jadi tidak harus motong yang besar-besar itu lagi. Mungkin itu yang harus diperhatikan. Iya, ya, jadi pada saat itu memang nanti baru dicuci gitu ya. Kebersihan Prosesnya saat justru saat itu pemotongan ya, Pak? tadi itu proses penting. pemotongan Betul. itu yang penting, yang nantinya akan mempengaruhi Kualitas untuk daging yang dibawa, kualitas daging itu yang tadi. disimpan Betul, begitu ya. ya. Oke, jadi kalau mau tetap aman dan juga higienis, pastikan dulu prosesnya dari awal pemotongan betul. seperti apa begitu. Nah, kalau proses penyembelihan itu apakah juga mempengaruhi kualitas dan keamanan daging itu sendiri Pak Dokter? Itu betul.
Jadi di Islam sendiri ini nyangkut ke syariah ya syar'i tadi itu memang ada proses yang sudah diajarkan oleh Rasul kita. Tapi itu juga ditolak oleh pemikiran Barat. Nah, Anda percaya kenapa begitu? Karena begitu dipotong sapi itu kejang-kejang. Dipikir mereka, pikiran orang Barat maksudnya begitu, itu menyakitkan. Sehingga kemudian orang Barat dengan cara memotong yang seperti itu tidak berperi kehewanan, tidak welfare begitu. Kemudian mereka mengembangkan teknik dengan memingsankan dulu, dipingsankan, kemudian harapannya mereka pikir tidak akan nyeri. Tapi ternyata dari beberapa penelitian yang dilakukan itu, mosok sih ajaran Nabi kita itu kalah dengan pemikiran orang Barat, kira-kira begitu. Ditelitilah proses itu, bandingkan antara yang di stunning, dipingsankan dengan yang tidak. Yang tidak tadi dengan gejala kejang-kejang tadi itu. Dengan dua peneliti yang melakukan itu, Profesor Willem Schut kalau tidak salah dan Dr. Hisham dari Hannover University di Jerman, itu akhirnya menemukan bahwa tata cara penyembelihan secara Islam itu lebih bagus. Jadi mereka meletakkan metode katoda-katoda di kepalanya untuk mengecek perubahan-perubahan aktivitas otak dan jantung, EEG dan EKG tadi itu. Terbukti bahwa yang disembelih sesuai syariah Islam tadi itu lebih welfare. Karena dalam 3 menit itu tidak ada reaksi-reaksi yang di otak. Ya grafik-grafik yang meningkat tadi itu tanda bahwa dia ada rasa nyeri sakit tadi itu tidak ada. Justru yang dipingsankan itu ternyata lebih nyeri. Otaknya grafiknya meningkat dalam 3 menit setelah dia disembelih tadi itu. Ini menunjukkan bahwa kalau dipingsankan hewan masih merasakan nyeri justru. Nah, dengan metode Islami tadi justru tidak. Itu lebih welfare maksudnya. Artinya itu harusnya diikuti. Jadi hal yang lain yang harus dipastikan, jadi dia harus menggunakan pisau yang tajam memang begitu, dan ada tata caranya caranya menyembelih begitu. Kalau secara syar'i memang kan 3 bagian itu harus terpotong sekaligus. Apa saja itu Pak Dokter? Jadi urat nadinya, darah tadi itu, kemudian jalan nafas dan jalan makanan. Jadi 3 ini sekali iris itu harus terpotong semua. Itu akan menyebabkan dia tadi tidak merasakan nyeri, tidak merasakan sakit. Ya, tanda-tanda dia kejang itu hanya refleks otot biasa karena terpotongnya tadi itu. Jadi bukan wajar tanda wajar ya, gitu, bukan tanda bahwa dia nyeri. Nah itu yang harus dilakukan. Dengan itu nanti kualitas daging akan bagus, gitu ya. Karena tidak nyeri, begitu nyeri akan ada efek yang lain dari sistem tubuh kita. Sebetulnya kalau cerita panjangnya nanti ada hubungannya dengan kortisol dan macam-macam, akan mempengaruhi kualitas daging. Oleh karena itu tata cara penyembelihan juga menentukan kualitas daging, gitu. Jadi jangan khawatir tentang itu tadi ya Pak ya, metodenya yang sudah digunakan selama ini. Iya, begitu. Karena sudah terbukti di penelitian yang sudah dilakukan. Ya, begitu. Nah, jadi harus memang melakukan 3 hal itu tadi ya Pak ya. Standarnya memang begitu. Secara Islam tadi itu ketentuannya supaya dia dianggap halal tadi itu 3 saluran itu harus terpotong. Saluran darahnya, saluran nafasnya dan saluran makanannya harus sekaligus terpotong. Oke, nah gitu. ini sebenarnya yang harus diketahui oleh masyarakat sejak awal, betul. Begitu ya, jangan sampai nantinya Kalau keliru nanti karena malah tidak halal, juga. Udah halal jadi masalah lagi kan daging yang diberikan itu nanti. Betul, karena nanti akan mempengaruhi kualitas dan juga keamanan daging itu sendiri. Pak Dokter, ini selain soal ibadah, sebenarnya apa sih nilai-nilai penting yang bisa dipelajari masyarakat dari proses kurban itu sendiri? Ya, proses kurban menurut saya kan berbagi ya. Jadi kita membiasakan untuk berbagi pada masyarakat, bagi yang mampu pada seluruh masyarakat tadi itu akan menumbuhkan rasa kebersamaan. Saya yakin agama akan menginginkan itu. Jadi supaya bersatu sama-sama. Mungkin kalau kebutuhan protein juga bisa dipenuhi dengan itu gitu kan. Mungkin hari-hari dia jarang makan daging, kemudian pada saat ada momen Lebaran tadi itu, hari raya kurban tadi itu, dia akan bisa makan daging, menikmati kualitas makanan yang tidak sepanjang tahun mungkin bisa dia dapatkan, mungkin begitu. Jadi hal-hal itu kayaknya perlu kita dorong. Meskipun tadi itu tidak selalu, kalau menurut saya tidak selalu harus kita beli hewan yang gede banget. Ya sesuai kemampuan kita, tapi kita memang ingin berbagi. Ya bisa cukup untuk beli kambing yang nggak terlalu besar begitu, ya tidak masalah. Tapi kita berusaha untuk berbagi supaya kawan-kawan, supaya masyarakat di sekitar kita tadi menikmati kualitas makanan yang barangkali mereka tidak bisa dapatkan itu
di waktu-waktu keseharian mereka. Jadi mungkin itu. Iya, jadi memang nilai pentingnya adalah keikhlasan Betul. dalam berbagi dan Iya. juga kebersamaan itu ya Pak tadi ya, itu, iya. yang memang bisa dipelajari oleh masyarakat di proses kurban kali ini. Iya. Nah, kalau ada satu pesan penting nih Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat menjelang Idul Adha tahun ini, apakah itu Pak Dokter? Jadi saya pesankan pada masyarakat tidak perlu khawatir bahwa hewan yang akan Anda pilih untuk menjadi hewan kurban tadi itu punya masalah terkait dengan kesehatan hewan, karena tahapannya sudah cukup panjang. Ya, sebelum hewan dibawa ke kota kita untuk kita bisa beli, dia sudah melewati serangkaian seleksi, sudah dipilih oleh peternak, dia yang dipilih yang paling bagus, yang paling gemuk, paling besar, kemudian dipastikan oleh dinas setempat dia tidak menderita penyakit, kemudian terbit surat SKKH tadi itu, kemudian dibawa ke kota lain dan di sana dipastikan juga bahwa dia tidak ada masalah, sehingga mudah-mudahan itu sudah memberi jaminan bahwa hewan yang kita pilih itu sehat. Tetapi bagi kawan-kawan yang ingin membeli langsung ke peternak, mungkin harganya lebih murah, harapannya begitu. Mohon bisa dipastikan beberapa hal yang kita bicarakan tadi itu caranya untuk memilih hewan tadi itu sehat atau kira-kira menderita penyakit. Jadi perhatikan kondisi hewan, dia harus lincah. Mungkin ya kalau perlu ya gemuk tadi itu. Kemudian pastikan di lubang-lubang tubuh tidak ada hal-hal yang tidak normal, ada leleran-leleran baik di mata, baik di telinga, hidung, mulut, dan anus. Kemudian nafasnya tidak berat. Jadi itu tanda-tanda awal bahwa dia baik-baik saja, nanti sehat begitu. Oke, Itulah jadi tenang saja. aja, prosesnya ini ternyata juga sudah ketat. Betul, begitu ya, iya. dari petugas Iya. kesehatan Kesehatan hewan yang sudah ada di Indonesia ini, Iya. di seluruh Indonesia, dan edukasi yang diberikan oleh dijalankan dokter juga harus betul. dijalankan Iya. begitu. Kalau harapan dokter sendiri untuk pelaksanaan kurban Indonesia ke depannya ini seperti apa nih yang akan kita hadapi setelah ini nih? Ya, kami berharap nanti dari waktu ke waktu makin bagus ya. Kenapa begitu ya? Memang masyarakat awam itu bukan orang yang terbiasa menyembelih ternak, gitu. Makanya Iya. tahapan yang penting pada saat dia memotong-motong atau membagi-bagi daging tadi itu. Kalau itu tidak dilakukan dengan baik dan benar, nanti akan terkontaminasi dan membuat kualitas daging menjadi berkurang. Sehingga nanti juga punya resiko pada yang mengkonsumsi. Jadi, nah itu harus diajarkan, diingatkan terus bagaimana caranya mengelola pemotongan hewan tadi itu. Oke, wah terima kasih banyak Pak Dokter ya. Sama-sama. Ini udah banyak sekali ternyata edukasi yang diberikan oleh Pak Dokter. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk masyarakat yang pastinya juga menyaksikan podcast Bebas Bicara ini begitu ya Pak Dokter ya. Semoga nanti ke depannya untuk pelaksanaan ibadah kurban ini juga berjalan dengan lancar begitu. Baik. Menjalankan ibadah kurban ini bukan hanya tentang berbagi dan pengorbanan, tapi juga tentang tanggung jawab, memastikan hewan yang dikorbankan itu sehat, diberlakukan dengan baik dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Karena di balik setiap hewan kurban yang sehat itu ada kerja panjang para peternak, Betul. tenaga kesehatan hewan dan dokter hewan yang seringkali bekerja tanpa banyak sorotan. Terima kasih banyak kepada Sama-sama. narasumber kita di hari ini Iya. atas ilmu dan edukasinya Pak yang sangat penting bagi masyarakat. Semoga sehat dan sukses selalu tuh Pak Dokter. Amin, terima kasih. Saya Sasa Maulidina pamit undur diri, sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita
Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya